Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di seluruh pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat yang menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bahasa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada saat itulah kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara. Bahasa yang akan digunakan sebagai bahasa nasional sebelumnya adalah bahasa Jawa. Namun di dalam bahasa Jawa terdapat tingkatan bahasa dan kesulitan dalam mengucapkan serta memahami, maka mereka sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu digunakan sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara saja, tetapi hampir ke seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu. Tidak hanya kerajaan Majapahit, namun juga kerajaan Sriwijaya. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara berbarengan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Lama-kelamaan bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap dari kosakata berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan dalam bahasa Indonesia. Rasa persaudaraan inilah yang menjadi inspirasi untuk para pemuda Indonesia yang menggelar Rapat Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa itu membuat bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Sekarang, bahasa Indonesia bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dilansir dari kompas.com, tanggal 9 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dari Perpres itu yakni presiden, wakil presiden, dan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur penggunaan secara lebih rinci, yakni di dalam negeri presiden, wakil presiden, dan pejabat lainnya wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni menggunakan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan rasa nasionalisme bagi kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya menjadi bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan
identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar negara, dan antar kebudayaan, dan alat pemersatu bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya menjadi bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, kami mengajak kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia tetap berkembang di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana rekan saya tadi telah menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa, saya di sini akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, kawan bicara, serta medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mengalami beberapa perubahan, salah satunya dalam bahasa. Perubahan ini merupakan variasi-variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi bahasa tidak mempengaruhi fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi bahasa tertentu untuk suasana tertentu. Yang kedua, penyebab terjadinya ragam bahasa. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sejarah. Yang ketiga, faktor perbedaan demograf atau letak wilayah. Yang keempat, akibat dari faktor perkembangan zaman. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturannya. Yang pertama ada ragam bahasa dialek atau ragam bahasa daerah, yaitu ragam bahasa yang berkembang di dalam daerah-daerah tertentu seperti Jawa. Jawa memiliki ragam dan logat bahasa yang khas. Salah satunya dalam penyebutan kata yang awalannya B itu ada sambungan M, seperti Bandung jadi Bandung, Banyuwangi jadi Banyuwangi, dan sebagainya. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan bagi seorang terpelajar akan berbeda dengan orang yang tidak terpelajar. Salah satunya dalam pengucapan kata kompleks. Nah, kalau yang terpelajar kompleks dan sebagainya. Yang ketiga, ragam bahasa resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi atau acara-acara resmi, baik dalam pembuatan surat-surat, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Ragam bahasa tidak resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan tidak resmi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, dan lain-lain. Itu ragam bahasa dilihat dari cara penuturannya. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, yaitu ada dua. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, mulut. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatika tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa lisan memiliki keuntungan dan kekurangannya.
Keuntungannya yang pertama dapat disesuaikan dengan situasi. Memiliki faktor efisien, memiliki faktor kejelasan, memiliki faktor kecepatan. Lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian, seperti mimik dan gerak badan. Kelemahannya, bahasa lisan berisi kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Itu kekurangan dari ragam lisan. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam tulisan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan dan kekurangan ragam bahasa tulisan. Kelebihannya yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Kelemahannya, yang pertama, alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Seperti contoh, mimik atau gerak tubuh. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur karena adanya pemikiran terlebih dahulu, sehingga ada unsur ketidakjujuran. Yang ketiga, hal yang tidak ada dalam bahasa tulisan pun tidak dapat diperjelas. Itu yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Sekarang yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama sosial. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, dunia pers. Yang keempat, ragam sastra, yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh orang-orang seni, oleh orang-orang sastra, seperti dalam pembuatan puisi dan lain sebagainya. Yang kelima, ragam politik dan hukum, yaitu ragam yang berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat sehingga dijadikan sebagai hukum. Itu saja mungkin pemaparan dari kami tentang sejarah, perkembangan, kedudukan, fungsi bahasa, dan ragam-ragam bahasa. Selebihnya mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.